Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, NIM C1B019055. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum saya tentang analisis tanah, pupuk tanaman, dan air pada acara 1 mengenai pengukuran kemasaman dan daya hantar tanah. Nah, pendahuluannya, pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasahan suatu benda yang diukur dengan skala pH antara 0 hingga 14. Suatu benda dikatakan bersifat asam jika angka skala pH kurang dari 7 dan disebut basa jika skala pH lebih dari 7. Jika skala pH adalah 7, maka benda tersebut bersifat netral. Konsep kemasaman tanah adalah salah satu prinsip dasar kimia tanah yang mengindikasikan reaksi tanah pada daerah iklim tropis basah. Pengasaman tanah adalah proses alamiah atau natural. Pengetahuan pH tanah dari suatu tanah artinya mengetahui tindakan yang dapat dilakukan pada tanah. Tanah dengan pH masam dapat mengakibatkan tanah tidak dapat memanfaatkan unsur seperti N, P, dan K serta unsur hara lain yang dibutuhkan tanaman. Daya hantar listrik tanah atau EC, daya hantar listrik adalah kemampuan tanah untuk menghantarkan arus listrik. Daya hantar listrik tanah terjadi karena eksistensi kandungan garam bebas yang terjadi pada kadar air tanah dan kandungan ion dapur dapat ditukar yang terdapat pada permukaan partikel pada tanah. Rodesen al. 1999. Efek suspensi. Efek suspensi adalah akibat yang ditimbulkan oleh pengendapan yang dimaksud berupa padatan yang berwarna keruh yang bermuatan negatif atau H-, sedangkan yang jernih cenderung tidak bermuatan atau bermuatan positif atau H+. Hal inilah yang nantinya yang akan berkaitan dengan pH larutan. Alat dan bahan. Alat yang saya gunakan yaitu ayakan, EC meter, botol kocok, gelas ukur 25 ml, kertas timbang, pH meter, sendok takar, sama sakar. Bisa dilihat di gambar ini. Terus bahan yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu tanah, H2O, sama KCl. Prosedur kerja. Langkah pertama yaitu menimbang 4 sampel tanah seberat 5 gram. Memasuki 4 sampel tanah ke dalam botol kocok. Ketiga, menambahkan H2O ke dalam 2 sampel sebanyak 25 ml. Yang keempat, menambahkan KCl ke dalam 2 sampel sebanyak 25 ml. Mengocok selama 15 menit menggunakan shaker. Mendiamkan selama beberapa menit sampai tanah mengendap. Nah, langkah ketiga, mengukur EC, pengukuran EC dengan EC meter. Langkah keempat, mengukur pH menggunakan pH meter. Nah, dapat dilihat pada hasil praktikum ini, data hasil praktikum acara 1 pada tabel ini. Nah, pembahasannya dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh 6 kelompok dengan sampel tanah yang berbeda-beda, yaitu tanah irigasi atau padi, tanah kering pasiran, tanah sawah, padi palawija ya, tanah daerah hutan primer, tanah kebun campuran, dan tanah kering malit tentang pengukuran kemasaman dan daya hantar listrik tanah. Dapatkan hasil bahwa pH KCl lebih rendah dibandingkan dengan H2O. Hal ini dikarenakan penggunakan larutan pengekstrak atau KCl akan memberikan nilai yang lebih rendah dibandingkan penggunaan H2O. Teori tersebut sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan ini.
yang telah dilakukan. Ini terjadi dikarenakan garam KCl akan melepaskan H+ dari kompleks sarapan sehingga tanah akan lebih masam. Tanah yang masam karena kandungan H+ yang tinggi dan banyak ion Al3+ yang bersifat masam karena air tersebut menghasilkan H+. Efek suspensi yang paling tinggi yaitu efek suspensi pada tanah hutan primer, yang berarti kandungan kaloid liat pada tanah hutan primer tersebut juga tinggi dibandingkan dengan tanah lahan kering malik yang memiliki efek suspensi yang negatif atau sangat rendah. Hal ini bisa jadi dikarenakan proses analisis tanah praktikum melalukan kesalahan sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang seharusnya. Efek suspensi berhubungan dengan mudah tidaknya larutan tersebut mengendap. Semakin mudah larutan itu mengendap, maka semakin tinggi pula efek suspensi larutan tersebut. Pada perhitungan pH sampel tanah dari ke-6 kelompok yang didapatkan bahwa data dari kelompok 1 sampai 5 memiliki nilai negatif dan kelompok 6 memiliki nilai positif dengan nilai yang sangat kecil. pH dengan nilai negatif menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik. Bertemunya muatan negatif dan positif akan mampu mengikat jarapan dengan baik sehingga mengurangi proses pencucian. Sedangkan pH yang bernilai positif menunjukkan bahwa tanah tersebut miskin akan unsur hara sehingga tanahnya tidak subur. Hal ini terjadi karena muatan positif tidak mampu mengikat jarapan negatif sehingga terjadinya proses pencucian hara. Nilai EC atau daya hantar listrik yang paling tinggi yaitu pada kelompok 6, yaitu tanah lahan kering malit. Hal ini dikarenakan pada lahan tersebut kandungan garam dan mineralnya tinggi yang berfungsi sebagai penghantar listrik, sehingga nilai EC juga akan tinggi. Hal ini terjadi karena curah hujannya rendah sehingga pencucian basah tidak terjadi sehingga menumpuk menjadi garam. Nah, kesimpulan dari acara 1 yaitu dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kandungan liat dalam tanah, maka efek suspensinya akan tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin masam tanah maka tanah tersebut miskin akan unsur hara dan tanaman tidak subur. Semakin tinggi kandungan mineral dan garam suatu tanah, maka daya hantar listrik atau EC akan tinggi. Begitupun sebaliknya. Nah, saya lanjut ke acara 2 yaitu tentang KTK tanah. KTK atau kepanjangannya yaitu kapasitas tukar kation. Nah, kapasitas tukar kation merupakan kapasitas Lampung untuk menyerap dan menukar kation. KTK dipengaruhi oleh kandungan liat dan tipe liat, bahan organik. Dengan kata lain, KTK bervariasi tergantung pada jumlah humus, liat, dan macam-macam liat yang dijumpai dalam tanah. Ka atau kadar air merupakan perbandingan antara berat air yang dikandung di dalam tanah dengan berat total sampel tanah. Kadar air dalam tanah dinyatakan dalam persen jumlah air yang dapat ditahan oleh tanah yang dinyatakan atas dasar berat atau volume. Nah, tujuan praktikum ini untuk mengetahui besar KTK tanah. Waktu dan tempat praktikum. Waktu praktikum pada hari Jumat 11 Maret 2022. Tempat praktikum dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Alat dan bahan. Alat-alat yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu 1 corong, 2 Erlenmeyer 100 ml, 3 gelas kimia, 4 gelas ukur, 5 kertas saring, 6 labu destilasi, 7 timbangan analitik, 8 pipet. Alat-alat praktikum. Setelah yang kedua yaitu bahan-bahan praktikum. Di sini saya salah tulis, yang seharusnya itu bahan praktikum. Yang pertama alkohol 10 ml, 2 aquades 25 ml, 3 larutan A3BU3 4 tetes, 4 larutan H2SO4 0,05 N, 5 larutan NaOH 5 ml, 6 larutan NH4 10 ml, 7 sampel tanah.
Nah, kita lanjut ke prosedur kerja. Langkah pertama menimbang 2 gram tanah dalam Erlenmeyer 100 ml. Langkah kedua menambahkan larutan NH4OACl pH 7 1N10 kocok manual selama 5 menit lalu saring. Langkah ketiga melakukan langkah 2 kali kemudian disaring lagi. Langkah keempat mencuci dengan alkohol 10 ml kemudian disaring 2 kali. Langkah ke-5 memindahkan kertas saring ditambah tanah sampel ke dalam labu destilasi. Tambahkan aquade setengah atau 25 ml. Langkah ke-6 siapkan larutan H3BO3 1% sebanyak 10 ml sebagai penampung. Langkah ke-7 memasuki 5 ml NaOH 40%. Langkah ke-8 dititrasi zat penampung dengan H2SO4 0,05 N. Nah, hasil praktikum analisis data keterangan berat sampel tanah, berat cawan plus sampel tanah, berat cawan sampel tanah, sampel hasil titrasi. Nah, bisa dilihat pada gambar ini data hasil acara 2 kelas B pada tabel ini. Nah, lanjut ke pembahasan. Dari tabel data-data di atas bisa kita lihat bahwa tanah yang memiliki KTK tinggi adalah tanah lahan kering, pasir dengan KTK tanah 116,24 ME per 100 gram. Sedangkan tanah yang memiliki KTK tanah yang paling rendah adalah tanah lahan kering malit dengan KTK tanah 8,63 ME per 100 gram. Tanah yang memiliki KTK yang paling tinggi, maka tanah tersebut mencerminkan tanah subur. Sedangkan tanah yang memiliki KTK tanah yang paling rendah, maka tanah tersebut mencerminkan tanah yang tidak subur. Tanah yang memiliki KTK tanah yang tinggi itu dipengaruhi tekstur tanah yang dimana tekstur tanahnya halus, maka makin tinggi KTK tanah tersebut. Selain itu, humus dan bahan organik juga mempengaruhi KTK sehingga terbentuk agregat tanah yang mengurangi terjadinya erosi bahan organik yang lambat laun. Nah, besarnya KTK tanah tergantung pada tekstur tanah tersebut, yang dimana tipe mineral liat tanah dan kandungan hara organik. Semakin tinggi kadar liat atau tekstur tanah halus, maka KTK tanah akan semakin tinggi atau besar. Demikian juga pada bahan organik pada tanah. Semakin tinggi BO atau bahan organik tanah, maka KTK tanah akan semakin tinggi. Sedangkan KTK tanah yang rendah dapat ditingkatkan dengan cara menambahkan bahan organik atau BO seperti pupuk kandang dan kompos. Bukan itu saja, KTK tanah berbanding lurus dengan jumlah butir liat. Semakin tinggi butir liat, maka semakin tinggi juga jumlah liat tanah yang sama. KTK juga semakin besar. Tanah yang bertekstur halus, maka semakin bertambah atau besar jumlah kaloid liat dan kloid organik sehingga KTK semakin besar. Begitu juga sebaliknya, apabila tekstur tanah itu kasar atau berpasir, maka kloid liatnya rendah. Tanah yang memiliki KTK tanah lebih kecil atau rendah berarti tanah tersebut mempunyai kapasitas gudang haranya lebih kecil untuk menyimpan kation. Nah, kesimpulan dari acara 2 yaitu dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang memiliki KTK yang tinggi, maka tanah tersebut memiliki banyak unsur hara dan bahan organik atau BO. Sebaliknya, tanah yang memiliki KTK yang rendah, maka tanah tersebut miskin akan unsur hara. Nah, cara menambahnya atau meningkatkan KTK tanah bisa dengan cara memberikan bahan organik atau BO dalam bentuk pupuk kandang dan kompos. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.